Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, dan juga sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang mendahului kita atau yang sudah meninggal. Sebagai minggu akhir penutup kalender gerejawi, tentu kita masing-masing perlu merenung ulang atau flashback perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun gerejawi ini. Minggu ini juga akan mengenang keluarga, mengenang sahabat, mengenang warga jemaat kita yang telah mendahului kita dari dunia ini. Minggu peringatan akan yang meninggal ini bukanlah dalam bermaksud untuk mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal itu, tetapi untuk menyadarkan hidup kita yang masih hidup bahwa suatu saat nanti juga kita akan mati. Kita akan meninggalkan dunia ini seperti mereka yang telah mendahului kita. Karena itu, sebelum kita mati, marilah kita mempergunakan hidup kita yang sementara ini menjadi masa-masa persiapan menuju kita kepada kematian. Karena kelak kita akan mati, dan maunya kita mati di dalam Tuhan. Minggu ini kita akan membahas tema kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan lenyap. Maksudnya adalah kekuasaan Allah yang kekal. Kuasa Tuhan yang kekal itu adalah Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbantahkan dari dulu, sejak dahulu kala hingga kini dan masa yang akan datang. Tuhanlah yang empunya dan menentukan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, termasuk dalam hidup manusia. Dalam firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dan belajar bahwa kuasa Tuhan yang kekal itu melalui penglihatan Nabi Daniel di masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang penglihatan Daniel bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal. Daniel melihat dunia yang penuh kekacauan dan ketidakpastian. Persoalan silih berganti terjadi dari penguasa-penguasa dunia yang memimpin dunia ini, dan terjadi masa peperangan karena berebut kekuasaan. Dan kekuasaan itu akan berakhir dan digantikan oleh kuasa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kalaupun Tuhan memberikan kesempatan kepada penguasa-penguasa dunia ini untuk berkuasa dan menjalankan kekuasaan mereka, itu hanyalah sesaat, dan itu semua akan berakhir, dan kekuasaan itu akan digantikan oleh kuasa Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dari dulu hingga sekarang dan akan datang dalam dunia ini.
dan kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang kekal, yang tidak bisa direbut atau diraih oleh manusia atau penguasa-penguasa dunia ini. Kalau penguasa-penguasa dunia ini atau kekuasaan mereka boleh berakhir, tetapi kekuasaan Tuhan tidaklah pernah berakhir. Dan itulah yang tampak dalam penglihatan Nabi Daniel dalam firman Tuhan pada hari ini. Dalam firman Tuhan hari ini, Daniel melihat bahwa penguasa-penguasa dunia ini akan dihakimi oleh Tuhan. Tata-tata mereka sebagai simbol kerajaan dunia ini akan direndahkan oleh yang lanjut usianya, yang seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, yang tidak lain adalah yang maha tinggi, yang maha mulia, yaitu Tuhan sendiri yang bersemayan untuk selama-lamanya. Dialah yang akan mengadili penguasa-penguasa dunia ini, dan mereka akan tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Tuhanlah yang akan mengadili dunia ini, mengadili manusia, dan juga mengadili penguasa-penguasa dunia ini. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, 1000 kali atau beribu-ribu kali menunjukkan malaikat-malaikat Allah yang datang melayani dia dan berdiri di sebelahnya untuk memulai proses pengadilan kepada dunia ini, kepada manusia, kepada penguasa-penguasa dunia ini. Dan dibukakan kitab berisi catatan tentang perbuatan baik dan jahat yang dilakukan oleh setiap manusia. Sebab Allah digambarkan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah Allah sebagai pengadil, Allah sebagai hakim, dan pengadilan Allah adalah adil dalam kebenaran firman Tuhan. Daniel melihat yang akan terjadi kemudian adalah mereka akan dihukum dan kebinasaan akan dijatuhkan terhadap kerajaan atau penguasa-penguasa dunia ini, dan juga kepada manusia yang menentang Tuhan. Kedatangan seorang anak manusia yang diberikan mahkota kehormatan, kekuasaan, dan kemuliaan yang kekal untuk menguasai kerajaan yang tidak akan pernah berakhir adalah gambaran bahwa Kristuslah yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini dan di surga kelak. Tidak ada yang lain. Dunia akan berakhir, pengetahuan juga akan berakhir, tetapi satu hal yang tidak akan pernah berakhir adalah kerajaan Allah, firman Allah. Hidup manusia juga akan berakhir, jabatan manusia juga akan berakhir, kekuasaan manusia juga akan berakhir, tetapi yang pasti kuasa Tuhan tidak akan pernah berakhir, dan kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir kepada setiap manusia yang mau setia di dalam imannya. Kalaupun ada tantangan, ada penderitaan, karena iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berarti hanya Dialah yang berhak mengakhiri segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena Dia yang menciptakan, Dia juga yang akan mengakhiri ciptaannya sesuai dengan kehendaknya, sebab Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tidak pernah musnah, kuasanya kekal dari dulu, dari masa penciptaan sampai masa pengadilan, dan kelak akan datang juga kuasa Tuhan dan akan diberikan kepada kita kerajaan Allah sebagai bentuk Dialah yang berkuasa di dunia dan di kerajaan Allah surga kelak setelah kita mengakhiri dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penglihatan Nabi Daniel hendak menggambarkan sebuah tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, dan juga sebuah tempat orang-orang yang menentang Dia. Orang-orang yang percaya akan Dia akan hidup bersama-sama dengan Dia karena iman percayanya dan setianya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang menentang Dia, penguasa-penguasa yang tidak seturut dengan kehendak Allah, akan diberikan pengadilan dan hukuman kepada mereka, yaitu kematian yang selama-lamanya. Orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang telah mencuci jubahnya dan membuat putih di dalam darah anak domba, yang artinya yang mau percaya dan setia kepada keselamatan Kristus Yesus, di mana Dia datang untuk merebuskan dosa manusia. Hal ini merupakan ungkapan simbolis yang mengandung makna. Kita yang hidup dalam iman, yang percaya dan setia kepada Yesus, akan bersama-sama dengan Dia
dalam kerajaan surga, tetapi orang-orang yang menentang dia akan diadili Tuhan dan mendapatkan hukuman kematian selama-lamanya. Yang kedua, yang hendak dikatakan firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dunia ini dan juga di surga kelak. Tuhanlah yang berkuasa yang mengadili manusia. Kalaupun dalam saat ini pengadilan-pengadilan dunia ini bisa saja tidak adil, tetapi kelak pengadilan Allah adalah pengadilan yang adil. Tuhan akan mengadili dengan baik dan benar, dan Dia akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena memang Dia adalah pengadil atau hakim yang adil, yang memberikan pengadilan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Setiap manusia akan diadili. Persoalannya sekarang adalah ketika kita nanti kelak diadili, kita akan dihukum atau kita akan mendapatkan surga. Tetapi yang percaya kepada Dia, pasti dia akan menjawab, dia akan diadili dan masuk dalam kerajaan surga dan hidup bersama-sama dengan Allah, seperti yang dikatakan Nabi Daniel pada firman Tuhan pada hari ini. Dia berkuasa di surga dan dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, yang setia kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang hendak dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini dan juga dalam nama minggu kita pada hari ini, yaitu minggu akhir tahun gerejawi yang sering disebut Minggu Memento Mori, yang artinya ingatlah akan kematianmu. Kita diingatkan bahwa setiap hidup manusia adalah hidup menuju kematian. Setiap manusia yang hidup akan menuju kepada kematian. Berbicara tentang hidup berarti juga berbicara mengenai realita kematian. Hidup dan kematian adalah sebuah realitas yang menjadi bagian hidup manusia. Setiap manusia yang lahir akan menuju kepada kematian. Pemahaman Alkitab, kematian adalah menjadi bagian hidup manusia. Terlebih sebelum Kristus datang, kematian menjadi upah daripada dosa. Tetapi setelah Kristus datang, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian menjadi jalan kita mendapatkan upah iman percaya kita, sehingga kita kelak bersama-sama dengan Dia di surga. Firman Tuhan hari mengingatkan kita bahwa kita harus mengingat akan kematian kita, memento mori, yang artinya kita juga akan mengalami kematian. Kalaupun kita pada saat ini memperingati akan saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita atau yang mati, kita juga akan menghadapinya, akan mengalaminya. Memento mori mengingatkan kita bahwa kita juga akan menghadapi kematian. Minggu akhir tahun gerejawi dan juga sekaligus memperingati akan kematian saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mengingatkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan kematian kita. Di minggu akhir tahun gerejawi ini, kita diingatkan dan juga melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan persekutuan kita yang sesungguhnya adalah di surga. Persekutuan di dunia ini hanyalah sementara, karena di dunia ini kita akan mengalami perpisahan melalui kematian kita pribadi lepas pribadi. Kita akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kita akan satu persekutuan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Kristus Yesus di surga kelak. Oleh karena itu di minggu ini kita diingatkan bahwa persekutuan yang kita tuju adalah persekutuan surga. Oleh karena itu kita diingatkan agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup setia akan Tuhan. Kalaupun banyak tantangan, kalaupun banyak godaan, kalaupun ada tekanan iman percaya kita diingatkan untuk hidup setia dan tetap berpegang kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah artinya kita hidup di surga bersama-sama dengan Dia. Berarti hidup kita adalah kepenuhan kasih Tuhan. Oleh karena itu, melalui ibadah kita pada saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan juga melalui nama minggu kita pada hari ini, yaitu minggu akhir tahun gerejawi yang sekaligus memperingati akan saudara-saudara kita yang meninggal, kita diingatkan
mari kita mempersiapkan hidup kita menuju kehidupan kekal, menuju kematian kita melalui hidup baik, hidup benar, dan hidup setia kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, kalau kita hidup benar-benar setia sampai akhirnya, kita akan memperoleh surga dan kita akan bersama-sama dengan Dia hidup dalam sukacita, hidup dalam keabadian, dan hidup penuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan akan mendapatkannya. Marilah kita hidup setia dalam iman percaya kita, sehingga kita kelak hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Dan kita ajak semua saudara-saudara kita agar persekutuan kita tidaklah hanya di dunia ini, tapi di surga kelak kita juga semua orang-orang percaya, semua kita yang bersaudara hidup bersama dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang kekal selama-lamanya, kuasa yang dari sejak dahulu hingga kelak selama-lamanya. Dan Tuhan ingatkan kami, Tuhanlah yang berkuasa di dunia ini dan juga di surga kelak, sehingga kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kelak bagi kami yang percaya dan setia dalam iman percaya kami. Tuhan ingatkan kami melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa hidup kami akan berakhir, bahwa hidup kami akan menuju kepada sebuah kematian. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami agar kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh setia, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nanti di pengadilan Tuhan kami boleh mendapatkan upah percaya kami bersama-sama dengan Tuhan di surga dan berkuasa dan hidup bersama-sama Tuhan di surga. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sertai kami serta seluruh jemaat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.